Pancasila bukan hanya sebatas dasar negara. Pancasila adalah pedoman hidup kita. Meskipun agama kita berbeda, tapi hidup kita berdampingan, tetap bersatu tanpa berseteru. Aku, kamu, kita semua setara, kita semua layak dihargai. Keberagaman agama, ras, suku, dan budaya merupakan kekayaan yang harus kita jaga. Kolaborasi membuat kita menjadi kuat, mau dari agama apapun, ras apapun. Intinya kalau sudah menyatu, gak ada lawan bro. Pancasila lahir untuk Indonesia. Makanya, yuk jadikanlah Pancasila sebagai dasar berbangsa dan bernegara. Untuk mewujudkan Indonesia yang maju dan sejahtera. Menurut Bapak, Pancasila itu apa sih Pak? Pancasila itu dasar negara. Dasar negara. Ya. Bapak apal sila-sila Pancasila? Sila 1, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berikan contoh sila ke 5 dalam kehidupan sehari-hari Bapak. Sila kelima, zaman sekarang dibandingkan zaman yang dulu itu beda. Karena apa? Zaman dulu yang salah itu tetap disalah, yang benar itu tetap benar. Zaman sekarang nggak adil pemerintah negara. Kenapa? Yang salah makin malah benar, yang benar malah salah. Kenapa? Contoh, orang yang koruptor itu di pengadilan, orang yang salah malah hukumnya itu nggak terlalu berat. Kalau yang benar malah disalahkan. Karena apa? Karena dibayar dengan uang sekarang, makin dengan uang. Segala apa diuangkan. Jadi menurut Bapak itu nggak adil. Karena apa? Dasar negara itu harusnya yang kelima itu adil. Karena apa? Itu Pancasila itu melambangkan itu yang kelima kan adil. Harus adil, seadil-adilnya. Makanya zaman sekarang, tahun sekarang nggak beda sama yang lain, sama yang tahun-tahun yang dulu gitu. Karena apa? Orang-orang koruptor, pejabat-pejabat koruptor, dihukumnya malah nggak terlalu berat. Bener nggak? Iya. Karena apa? Maaf, orang yang koruptor bukan laki-laki, perempuan juga ada. Itu contoh yang dibaca koran Bapak, ada yang perempuan yang pakai kerudung. Itu nggak jaminan. Karena apa? Nggak jaminan pakai kerudung. Karena sekarang akhlaknya hilang. Akhlak dengan arti itu harus sama. Karena apa? Dia takut kalau benar-benar oh iya ini kerudung. Takut karena pakai kerudung. Karena apa? Pakai aurat ditutup. Harus takut. Kalau yang udah ditahan itu yang koruptor perempuan pakai kerudung, udah lepas aja kerudungnya. Bapak setuju. Karena apa? Lepas semua bajunya biar telanjang bulat sekalian. Bapak setuju. Karena apa? Dia nggak adil. Udah gitu aja. Terima kasih. Satu lagi Bapak ya. Iya. Apa pesan dan harapan Bapak tentang pentingnya Pancasila di dalam hidup? Pentingnya Pancasila sekarang masa kepresidenan Bapak Prabowo itu ada perubahan. Betul. Menurut Bapak ada perubahan presidennya Bapak Prabowo. Karena apa? Karena Bapak Prabowo itu orang yang koruptor itu diambilin semua, ditahan semua. Saya setuju. Jangan sampai Indonesia harus diberantas orang koruptor. Karena apa? Harus diberantas karena apa? Dalam yang itu, yang 5 Pancasila kan keadilan. Harus adil-adilan itu. Udah, gitu aja. Terima kasih. Terima kasih ya Bapak atas waktunya. Ya. Tuh. Bapak atas nama siapa? Atas nama Bapak Nur Nasi Jamblang 2 Putra. Iya. Ini ya Bapak Iya, pintu masuk Gapura Bunga. Iya. Ya. Makasih Bapak. Pancasila itu suatu hal yang harus kita lakukan jika kita
tinggal di negara Indonesia, dan itu mungkin menurut saya adalah hal wajib yang harus dilakukan sehari-hari untuk kita yang tinggal di Indonesia. Sebutkan sila-sila Pancasila. Sebutkan sila-sila Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebersamaan dalam kemusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir 5. Keadilan dan seluruh rakyat Indonesia. Berikan contoh sila ketiga yang mana Persatuan Indonesia, tentang bagaimana di dalam kehidupan sehari-hari, Mas. Ya mungkin kalau kehidupan sehari-hari mah mungkin ini ya susah dimengerti, dan yang gampang dimengerti itu seperti kejadian yang terjadi di bulan lalu, seperti kakak-kakak mahasiswa yang ikut menyuarakan keluh kesah rakyat kepada pemerintah, yang mungkin bisa dibilang pemerintah kurang adil untuk menjalankan tugas yang harusnya dijalankan di Pancasila yang ketiga itu. Apa pesan dan harapan Bapak tentang pentingnya Pancasila? Ya, yang saya harapkan itu mungkin ya pemerintah bisa lebih baik lagi dalam bekerja tentang sila yang ketiga itu, dan kami berharaplah untuk semua pemerintah, pejabat-pejabat agar bisa mendengar keluh rakyat, karena ya bagi saya pejabat nggak ada kalau nggak ada rakyat. Udah gitu aja dari saya, terima kasih. Terima kasih ya Mas. Udah lah. Boleh nanya-nanya tentang wawancara Pancasila? Boleh banget, silakan. Kakak dari mana? Oh, kalau saya dari kampus nih, Akademik Hikmat Cirebon. Langsung saja ya Kak. Yang pertama, apa sih Pancasila itu? Oke, Pancasila adalah sebuah ideologi tentunya, yang dimana dulu itu Pancasila tidak seperti sekarang yang dulunya ketuhanan itu nomor sekian, sekarang nomor 1 dan berubah-ubah. Dan selain itu, selain ideologi, sebetulnya sebagai dasar dan pedoman warga atau masyarakat Indonesia untuk berkehidupan berbangsa dan bertanah air, selain Undang-Undang 45 juga. Selanjutnya coba sebutkan sila-sila Pancasila Kak. Hafal kan Kak? Wah ya, tentu hafal. Kalau nggak hafal nanti dikatain PKI lagi. Oke. Yang pertama tentunya ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, bijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya baik Kak. Pertanyaan lagi, apa ya? Berikan contoh sila yang kelima Kak. Oke. Di dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Mungkin salah satu contoh dari sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mungkin kita belum banyak melihat keadilan di Indonesia, yang dimana dalam Undang-Undang 45 sendiri contohnya itu masyarakat miskin dan terlantar itu dilindungi oleh negara. Namun sayangnya di Indonesia hal seperti itu belum banyak dilakukan. Nah, mungkin salah satu contohnya apa ya? Saya juga bingung ya. Di Indonesia banyak sekali hal-hal yang emang kurang baik dan pantas. Tapi mungkin kita contohkan sendiri aja dari diri sendiri. Dan maaf, saya belum bisa memberikan contoh dari sila kelima. Kalau contoh sila yang ke-1? Oke, ketuhanan yang Maha Esa ya.
di Indonesia kan sendiri ada 6 agama gitu ya, yang berbeda-beda, dan saya mungkin memberikan contoh. Kemarin ada Presma di IGMI menyebutkan salam satu Tuhan 5 keyakinan yang berbeda, yang dimana kan Indonesia sendiri Bhinneka Tunggal Ika ya, banyak agama, banyak ras, banyak suku bangsa, dan untuk mungkin contoh ketuhanan yang Maha Esa, kita menerapkan keimanan kita, ideologi keagamaan kita, dan mengesakan Tuhan dari masing-masing kepercayaan atau agama. Oke, siap Kak. Yang terakhir ya Kak, boleh kan? Ya, boleh. Apa pesan dan harapan Bapak tentang pentingnya Pancasila? Pancasila sendiri seperti yang saya sebutkan di awal adalah ideologi bangsa, pedoman bangsa. Mungkin seperti kita beragama, kita memiliki Al-Quran sebagai pedoman, dan pun sama dengan Pancasila, ini adalah pedoman kita untuk berbangsa dan bertanah air. Dan harapannya mungkin saya harap di seluruh Indonesia, khususnya kepada masyarakat, kita lebih paham, berpikir dan berwawasan apa sih Pancasila, bagaimana lalu menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dan jangan hanya kita sekedar tahu dan menghafalnya saja tanpa mengetahui makna dan apa sih yang bisa kita aplikasikan di kehidupan kita real life-nya gitu. Dan pun saya mungkin punya harapan sendiri di pemerintahan, sektor pemerintahan, perpolitikan mungkin ya, karena politik itu menentukan segala hal, mungkin dari agama mungkin bisa ditentukan, dapat dikendalikan, bisnis, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Ini mereka, pemerintah mungkin harus tahu mungkin sila-sila dan hafal serta memaknai dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu sih harapannya. Siap Kak, baik Kak. Terima kasih Kak, semoga kedepannya Apa Indonesia?